Waktunya nggih 20 menit nggih, Bu. 20 menit. Nggih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat Sore. Sore, Pak. Oh ya, ya sore. Ya, selamat sore semuanya ya. Alhamdulillah ya kita bisa ketemu lagi meskipun dalam ruang maya segini ya. Mudah-mudahan kita semuanya berada dalam kesehatan dalam lindungan Allah gitu ya. Ya. Amin, Pak Guru. Amin. Oke, ya ini ya sebelum ini mulai pembelajaran ini ya Pak Guru absen dulu ya sebentar. Ya. Ya, Pak. Siap. Ya, coba nih yang pertama. Luciani. Hadir, Pak. Ya. Tursino. Hadir, Pak. Ya, Isna. Hadir, Pak Guru. Ya, terus ini lanjutnya Kasih Agustina. Hadir, Pak Guru. Oh ya, alhamdulillah ya semuanya hadir dalam keadaan sehat ya. Ini sebelum Surya belum di absen, Pak Guru. Yasin Saya belum, Pak juga Guru. belum. Surya Yusuf belum, Pak juga Guru. belum. Pilih absennya itu Pak Guru lah. yaitu Yasin, Yusma, Tri, Ari, Surya dan yang lainnya ada semuanya hadir ya. Ini untuk mempersingkat Hadir. waktu ini. Hadir. Hadir. Ya. Ya. Ini berhubung Pak Guru nanti jam ini 12.30 ini ada jadwal meeting dengan ini guru-guru yang lain, jadi ini dipercepat ya. Asik, Ya. pulang gasik ya, Pak Ya, Guru. pulang kasih. Asik, pulang gasik. Ya ini sebelum memulai pelajaran ya marilah kita berdoa bersama ya. Kita mulai dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini untuk di siang atau sore hari ini kita ini akan mempelajari materi tentang keteladanan Nabi Muhammad ya. Nih, kisah keteladanan Nabi Ya, Muhammad. Pak Guru. Ya, ini kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah pernah mempelajari tentang sholat tarawih. Nah, lalu kalau sholat tarawih itu kan yang mengabarkan kepada kita sholat tarawih itu Nabi Muhammad. Nah, karena ajarannya Nabi Muhammad ya. Ya, sekarang kita tinggal mengenal lebih dekat. Ya, Nabi Muhammad itu siapa, teladannya seperti apa, begitu ya. Ya, ini tampilan PowerPoint-nya Pak Guru sudah kelihatan ya? Sudah, Pak Guru. Ya, ini tak slide ya. Ini jadi ini kita materinya ini materi bentar. Ya. Nah, ini nanti diharapkan ini kalau nanti kita setelah mempelajari materi ini kita akan bisa ini mengikuti ini setelah mengikuti pembelajaran ini kita bisa menganalisis tentang kisah keteladanannya Nabi Muhammad gitu ya. Terus sama ya. Yang kedua tujuannya ini saya tuliskan 2 saja. Setelah ini kita bisa menceritakan lagi kisah keteladanannya Nabi Muhammad dengan percaya diri. Nah, jadi kita sudah yakin, oh ya saya sudah istilahnya ini diceritani sama Pak Guru tentang Nabi Muhammad di pelajaran seperti itu ya. Ya, ini langsung saja ya kita mulai ke materinya. Yang pertama ini, nah, Nabi Muhammad itu dikenal atau dijuluki Al-Amin. Nah ya, Al-Amin ini, mengapa Nabi Muhammad dijuluki Al-Amin itu juga ada ceritanya sendiri ya. Ini Nabi Muhammad itu orang yang sangat mencintai anak yatim nih dan menganjurkan umatnya untuk merawat, mendidik dan juga mencintai anak yatim. Nah, jadi kalau ada anak yatim itu anak yang sudah siapanya yang meninggal ya anak yatim ya anak-anak
Papanya. Ayahnya. Ya. Pak. Ya, bagus ini ya. Tapi ini ayahnya meninggal ya, bukan ayahnya kabur. Ya. Ya, karena kalau fenomena sekarang kan ada yang ayahnya pergi nggak pulang-pulang, apa ya itu bukan yatim ya. Kalau yatim itu bukan anak Toyib itu Pak Guru. meninggal. Bang Toyib itu Pak Guru. Nah, ya, itu bukan yang seperti itu ya. Nah, ini di samping itu nih Nabi Muhammad juga terkenal sangat jujur. Nggak pernah berbohong sekalipun dari kecil. Ya, beda kalau sama kita, apalagi sama ini anak ini kayak Yasin ini ya sering berbohong ya sama ibunya. Siapa Pak Ya. Guru? Ya ini kalau Nabi Muhammad itu nggak pernah berbohong sekalipun. Ya itu sangat jujur. Selain itu ini sikap jujur tersebut ini sudah diperlihatkan dari Nabi Muhammad sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Jadi sejak kecil pun sudah sangat jujur seperti itu. Nih, pada usia remaja ini Nabi Muhammad itu pernah dimintai bantuan oleh pamannya untuk membawa barang dagangannya Siti Khadijah. Nah, ini Siti Khadijah itu orang kaya yang dihormati di kota Mekah, ya pernah seperti itu. Nah ini pas lagi ini berikutnya dari keteladanaannya Nabi Muhammad, kita bisa lihat ini kasih sayangnya Nabi Muhammad terhadap anak, kepada keluarga, kepada orang tua, juga kepada masyarakat. Nah, jadi Nabi Muhammad itu selain jujur dalam berdagang dan bergaul, Nabi Muhammad juga sayang terhadap keluarganya dan orang-orang di sekitarnya. Ya, padahal ini kalau zaman dulu ini sebelum ada Islam lahir itu kan itu dianggapnya sebuah kehinaan gitu. Jadi kalau punya anak perempuan dianggap lah anak kok wadon, nah, kayak gitu nggak bangga. Tapi kalau pas setelah Nabi Muhammad ini punya anak yang bernama Fatimah, Nabi Muhammad tetap menyayangi anaknya. Jadi perempuan apa laki-laki dianggap sama Nabi sama saja begitu nih. Tapi juga tetap menggendong putrinya sambil mengelilingi Ka'bah juga seperti itu ya. Begitu pula ketika Fatimah sudah dewasa, ini ketika Fatimah anaknya tadi sudah dewasa, sudah menikah, kemudian punya anak sehingga ini namanya Hasan sama Husain ya, kayak nama Pak Guru ya. Ini Nabi Muhammad juga sangat sayang kepada cucunya ya, kepada cucunya yang kecil-kecil. Nah, jadi nggak suka marah kepada cucunya gitu ya. Itu selanjutnya nih Rasulullah juga sangat sayang atau hormat kepada orang tua. Nih, seperti dalam hadis ini ada yang bertanya amal yang paling disukai oleh Allah. Itu kata Nabi mengerjakan sholat tepat pada waktu. Kemudian apalagi Nabi tanyanya berbakti kepada kedua orang tua. Nah, seperti itu. Ya, ini mirip kayak dulu pas lagi Pak Guru kecil dulu ada nyanyian seperti ini. Nih, amal apa yang disukai Allah kayak gitu. Terus jawabannya sembayanglah tepat pada waktunya. Terus lanjut lagi, apalagi yang disukai Allah. Terus berbaktilah pada ibu dan ayah kayak gitu ya. Itu dulu pas Pak Guru kecil ada nyanyiannya seperti itu ya, itu bagus banget. Jadi kalau kita mau disayang Allah, kita ya harus sholat tepat waktu sama berbakti kepada orang tua ya. Kita mengikuti Nabi seperti itu. Pak Guru. Siap. Ya, ini Nyanyi Pak Guru. gimana kasih? Nyanyinya kurang Pak Guru. Nyanyi Banyak lagi. kelamaan nyanyinya nanti nggak pulang-pulang. Ya, Iya, Pak Guru. Nyanyinya bagus Pak Guru. ya. Ya, kisah keteladanan yang berikutnya ini kepedulian Rasulullah terhadap lingkungan ya, pada lingkungannya. Jadi Rasul juga peduli kepada lingkungan sekitar, nggak cuma orang-orang saja ya. Di antaranya begini, Rasul itu nggak hanya saja, tapi kepada yang tercermin dari ini.
Nabi itu kalau pas posisi wudunya itu hemat air. Tahu hemat air? Tahu. Tahu, Pak Guru. Ya, pakainya air itu enggak banyak-banyak ya, sedikit saja itu. Secukupnya. Ya, betul, secukupnya. Ya, terus ini Nabi Muhammad juga ini mengajarkan agar tidak melakukan kerusakan di muka bumi. Nah, jadi enggak suka misalnya nebang pohon sembarangan, apa buang sampah di sungai, itu enggak seperti itu ya. Ya, seperti itu, menyayangi lingkungan. Tuh, ya. Ya, terus yang terakhir, ini Nabi Muhammad itu sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta, nah, bagi semuanya pokoknya. Karena tujuan dakwahnya Nabi itu untuk mengubah keadaan masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang sejahtera berdasarkan agama tauhid, yaitu agama yang meyakini bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Tuh. Misi kedamaian dan kesejahteraan hidup seperti bukan hanya bangsa Arab ketika itu ya, tetapi juga bagi seluruh alam sampai sekarang dan juga sampai akhir zaman. Zaman. Itu ajarannya Nabi Muhammad ya. Ya. Nah, jadi penjelasannya dari Pak Guru itu terkait kisah keteladanan Nabi Muhammad di sore hari ini cukup sekian ya. Ya, nanti ada semacam kuis ya. Ini sebelum sini ke semacam kuis, ini ada yang ditanyakan dulu apa enggak? Pak Guru, izin ke belakang ya. Oh ya, cepetan ya. Jangan lama-lama. Ya, Pak Guru. Ya, siapa yang mau tanya buka ya, kasih silakan. Pak Guru tadi mengatakan ada ajaran tauhid. Ajaran tauhid apa Pak Guru maksudnya? Oh iya, bagus ya. Nah, ya, gini, tauhid itu kan artinya satu. Ya, ya artinya satu. Ya, artinya satu. Ini ya artinya satu. Jadi mengajarkan kalau Nabi Muhammad itu mengajarkan Tuhannya itu cuma satu. Ya. Ya, itu ya. Ya, Mun ya. Ini coba ini dipercepat ya karena ini bentar lagi Pak ini Pak Guru mau pergi ya. Ya. Ini langsung. Ya, Pak. Yeay, pulang kasih. Ya. Langsung ke kuis ya. Nih. Ini langsung ke Ya, kuis. Pak Guru. Yasin mau pilih nomor berapa? Nomor 5. Ya, nomor 5 ya. Ya, nomor 5 ini pertanyaannya. Ini misal ada orang namanya ini Zaki membeli beras di warung. Ketika berasnya ditimbang oleh penjual, Zaki melihat penjual tersebut melakukan kecurangan dengan menambah beban di bagian timbangan. Nah, ini hal yang dilakukan Zaki sebagai bentuk sikap meneladani Nabi Muhammad adalah ya apa gimana? Coba Yasin dijawab. Apa ya Pak Guru? Saya pilih yang D. Salah. Ya, Yasin pilih yang mana, D? Ya, coba ya ini yang D. Nih. Ya. Kamu salah. Ya, gitu ya. Ya, coba ini kasih ya, pilih yang nomor berapa? Jangan aku Pak Guru lah. Ya, coba ya pilih nomor berapa? Nomor 1. Ya. Ya, ini soalnya hot banget ya, jadi kita perlu berpikir. Nah, ini ketika hari raya Idul Fitri, ini ada seorang anak kecil yang sedih dan menangis. Tidak seperti teman-temannya yang lain, senang merayakan hari raya Idul Fitri. Nah, ini anak kecil tersebut bersedih karena tidak bisa merayakan hari raya dengan ayahnya, karena ayahnya sudah meninggal dunia. Nah, ini kemudian Nabi Muhammad mengajak anak kecil tersebut masuk ke rumah. Nah, beliau mengangkat anak kecil tersebut menjadi anak angkatnya. Nah, ini berdasarkan ilustrasi di atas.
sifat yang dimiliki Nabi Muhammad adalah apa? Ayo kasih. Yang namanya yang jawabannya sesuai dengan nama saya Pak Guru. Ya, yang kasih berarti ya. Ya, coba nih. Menurut kasih, ya mungkin ada hoki ini ya, namanya kasih, jadi jawabannya kasih, gitu ya. Itu benar ya, jawabannya benar, gitu. Ya, terus lagi, saya satu lagi ya. Ayo Tursino, coba pilih nomor berapa selain yang tadi. Nomor 4 Pak Guru. Ya, nomor 4. Nih. Ya, ini juga perlu berpikir. Nah, hot banget ya. Ya, coba. Nih, perhatikan pernyataan berikut ini ya. Ada ini selalu jujur dalam perkataan dan perbuatan. Tidak mau menolong anak yatim. Menghardik anak yatim. Kemudian memberi makan orang miskin. Nah, ini berdasarkan pernyataan ini di atas. Yang termasuk sifatnya Nabi Muhammad. Nah, itu yang mana, Tursino? Ayo. Yang D Pak Guru. D. Iya. D ya ini ya, 1 dan 2 ya. Ya, kita coba yang D. Jawabannya, survei membuktikan. Tuing. Kasihan, kamu salah. Ya, ya udah ya. Ini kuisnya untuk hari ini seperti itu dulu ya. Ya, karena ini sudah mau jam 2:30 ini bentar lagi ini Pak Guru mau rapat ini sama guru-guru lain di kantor ya. Ya, jadi ini ya untuk pelajarannya Pak di sore hari ini ya Pak Guru cukupkan ya. Ya, terus bentar. Ya Pak Guru. Guru mau ini kok berhenti share-nya kok. Nah, bentar. Kok berhenti share-nya nggak kelihatan? Bentar. Ya, digerakin Pak Guru. Gimana? Kursornya digerakin ke bawah itu kan keluar. Iya. Di bawah saya. Ini share-sharannya masih kelihatan ya? Masih Pak Guru, sudah hilang. Ya, terima kasih ya. Maaf ya. Ini Pak Guru juga masih latihan kalau Zoom ini ya. Ya, jadi ini ya sebelum kita tutup ini ya. Jadi ini kesimpulannya tadi sifat-sifatnya Nabi Muhammad ya, yang sifat yang bisa kita teladani. Tadi ada jujur, ada kasih sayang. Kasih sayang. Ya, apalagi tadi Memberi makan orang miskin. ya, orang miskin. Kemudian menghormati orang tua, gitu ya. Mencintai anak yatim. Ya, mencintai anak yatim ya, tapi jangan mencintai ibunya anak yatim saja ya. Pak Guru lucu ya. Ya, tuh. Marahin. Ya, mudah-mudahan kita bisa meneladani sifatnya Nabi Muhammad ya. Ya, Amin. untuk pertemuan berikutnya besok kita akan mempelajari ini penggantinya Nabi ya. Jadi setelah Nabi wafat kan nanti penggantinya itu sahabatnya, sahabat Abu Bakar Siddiq. Besok kita tinggal mempelajari itu kisah keteladanannya sahabat Abu Bakar ya. Ya, untuk yang hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Ya. Ya Pak Guru. Ya, kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama ya. Amin. Ya, dari Pak Guru cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.